Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latifa Amri dengan NIM 2323159. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang sistem reproduksi untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur dan fungsi hewan yang diampu oleh Ibu Tuti Lestari SSI MSI. Nah, di sini saya akan membahas sistem reproduksi wanita, yang dimana pokok bahasannya yaitu organ-organ yang terlibat pada sistem reproduksi wanita beserta fungsinya, kemudian proses terjadinya menstruasi dan hormon yang terlibat, selanjutnya proses fertilisasi dan hormon yang terlibat, dan yang terakhir perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi. Langsung saja kita masuk kepada sistem reproduksi wanita. Fungsi dari sistem reproduksi wanita yaitu menghasilkan telur, tempat terjadinya fertilisasi, dan perkembangan embrio. Di sini bisa kita lihat pada gambar yaitu sistem reproduksi wanita. Ini menunjukkan yaitu tuba Fallopi, di sini uterus, dan bagian ini ovarium, dan ini vagina. Sistem reproduksi wanita memiliki banyak peran. Sistem ini menghasilkan sel telur di dalam ovarium yang diangkut melalui saluran telur. Spermafia dapat membuahi sel telur untuk menghasilkan embrio yang dapat tertanam di dinding rahim dan akhirnya berkembang menjadi bayi. Sistem reproduksi wanita mengatur proses ini dengan berbagai hormon yang berbeda yang diproduksi di dalam ovarium dan kelenjar hipofisis. Nah, fungsi organ reproduksi wanita yang pertama terbagi dua. Yang pertama ada eksternal dan internal. Bagian eksternal atau bagian terluar berfungsi untuk melindungi organ reproduksi bagian dalam dari infeksi serta sebagai jalur masuk sperma ke dalam tempat terjadinya pembuahan. Adapun organ-organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah majora, merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Ketika memasuki masa pubertas, area kulit pada labia majora akan ditumbuhi rambut yang mengandung kelenjar penghasil minyak untuk mencegah masuknya zat asing ke dalam organ reproduksi wanita. Dan yang kedua ada labia minora, merupakan organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Organ ini terletak tepat di dalam labia majora dan mengelilingi bukaan ke vagina serta uretra, atau saluran yang berfungsi untuk membawa urin keluar tubuh. Kulit labia minora memiliki tekstur yang sangat halus dan cenderung mudah mengalami iritasi maupun membengkak. Yang ketiga, organnya yaitu klitoris, merupakan tonjolan kecil yang terletak di antara labia minora. Klitoris sering kali menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual karena bagian tersebut memiliki sekitar 8.000 ujung saraf sehingga membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Dan yang keempat, yaitu kelenjar Bartholin, merupakan organ reproduksi wanita yang terletak di setiap sisi lubang vagina. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan atau lender guna melumasi area vagina saat berhubungan seksual. Dan yang kelima ada lubang vagina, merupakan bagian luar dari vagina yang menjadi tempat keluarnya darah saat menstruasi serta sebagai jalan lahirnya bayi. Selain itu, lubang ini juga berperan sebagai tempat masuknya penis ke dalam vagina saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir ada hymen. Hymen adalah lipatan membran atau jaringan tipis yang menutupi sebagian dari lubang vagina. Membran ini akan terbentuk selama masa perkembangan janin hingga bayi lahir. Nah, sekarang kita masuk pada bagian internal organ reproduksi wanita. Yang pertama ada ovarium. Sistem reproduksi wanita memiliki dua induk telur. Bisa kita lihat pada gambar kedua induk telurnya yang terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri. Kedua induk telur ini mengandung sel telur yang belum berkembang atau ova yang sudah ada sejak lahir. Kedua induk telur ini juga menghasilkan hormon yang mengatur siklus menstruasi. Salah satu induk telur melepaskan sel telur yang matang sebagai bagian dari siklus menstruasi. Fungsi dari
ovarium tersebut, yaitu melepaskan sel telur keluar melalui proses ovulasi setiap siklus menstruasi. Fungsi utama ovarium adalah menghasilkan ovum dan juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Yang kedua yaitu oviduk. Saluran telur adalah dua tabung yang menghubung indung telur ke rahim. Bisa kita lihat pada gambar. Ini merupakan gambar dari oviduk. Saluran telur juga dikenal sebagai saluran tuba. Saluran ini dilapisi dengan sel-sel seperti rambut yang disebut silia untuk membantu memindahkan sel telur dari ovarium ke rahim. Fungsi dari uterus tersebut yaitu sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovum dari ujung tuba Fallopi menuju rahim. Selain itu, tuba Fallopi juga menjadi tempat terjadinya pembuahan sel telur dengan sperma. Nantinya sel telur yang telah dibuahi tersebut akan dibawa dan menempel pada lapisan dinding rahim. Nah, yang ketiga ada uterus. Rahim berotot dengan lapisan yang lembut. Sel telur yang telah dibuahi dapat berimplantasi di dinding rahim dan berkembang dari embrio menjadi bayi. Selama masa kehamilan, lapisan dinding rahim akan luruh sebagai menstruasi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar yaitu bagian dari uterus. Uterus sendiri terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, serviks, yang kedua, korpus. Serviks atau leher rahim merupakan bagian dari rahim berbentuk silinder yang menghubungkan rahim dengan vagina utamanya. Leher rahim ini terdiri dari dua bagian, yaitu extrocervix dan endocervix. Serviks dapat mengalami dilatasi atau melebar agar bayi dapat keluar selama proses persalinan berlangsung. Selain itu, serviks juga akan memproduksi lender alami untuk melindungi vagina dari infeksi dan membantu sperma bergerak menuju rahim. Nah, bagian yang kedua yaitu korpus atau badan uterus. Merupakan bagian fleksibel dari rahim yang dapat mengembang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Korpus juga menjadi tempat masuknya sperma dan luruhnya lapisan dinding rahim dan sel telur saat tidak terjadi pembuahan yang menjadi darah menstruasi. Fungsi dari uterus sendiri yaitu sebagai tempat perkembangan janin setelah sel telur yang telah dibuahi menempel di dinding rahim. Uterus juga berperan dalam mempersiapkan lapisan endometrium setiap siklus menstruasi yang akan dilepaskan jika tidak terjadi kehamilan. Nah, selanjutnya yaitu serviks. Leher rahim adalah sebuah cincin otot yang menjaga bayi tetap berada di dalam rahim selama kehamilan. Bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan bagian dari serviks. Leher rahim melebar untuk membuka selama persalinan. Fungsi dari serviks sendiri yaitu sebagai penghubung antara uterus dan vagina yang memungkinkan sperma masuk ke rahim selama pembuahan. Serviks juga menghasilkan lender serviks yang berubah konsistensinya selama siklus menstruasi serta berperan dalam melindungi rahim dari infeksi. Dan yang terakhir yaitu vagina. Vagina adalah tabung otot yang menghubungkan leher rahim ke luar tubuh. Vagina merupakan tempat masuknya penis selama hubungan seksual dan tempat keluarnya bayi saat melahirkan. Vagina juga merupakan tempat keluarnya darah menstruasi haid dari tubuh. Bisa kita lihat pada gambar ini merupakan bagian dari vagina. Fungsi dari vagina tersebut yaitu sebagai saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh, berperan dalam proses persalinan dan sebagai tempat masuknya sperma saat pembuahan. Vagina juga berfungsi sebagai jalur keluarnya darah menstruasi dan membantu menjaga keseimbangan pH untuk melindungi dari infeksi. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dan sel telur. Zigot hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uterus. Kemudian kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu proses terjadinya menstruasi dan hormon yang terlibat. Menstruasi atau haid adalah peredaran uterus secara periodik dan siklus yang normal terjadi pada wanita yang telah puber. Proses ini pun terjadi dengan disertai pelepasan endometrium. Umumnya durasi
Siklus menstruasi adalah 28 hari dengan lama menstruasi adalah 4 hingga 6 hari. Jumlah darah yang keluar rata-rata sebanyak 20-60 ml. Di sini gambar fase menstruasi. Ada fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Nah, siklus menstruasi itu terdapat dua siklus, yaitu siklus ovarium dan siklus uterus. Siklus ovarium menggambarkan perubahan yang terjadi pada folikel ovarium, sedangkan siklus uterus menggambarkan perubahan yang terjadi pada lapisan endometrium. Yang pertama, siklus ovarium terdiri dari 3 fase, yaitu fase folikuler terjadi pada hari 1 sampai hari ke-14 pada siklus menstruasi. Fase folikuler diawali dengan proses pematangan ovum yang dipicu oleh FSH. Folikel yang berkembang akan menghasilkan hormon estrogen. Tahap ini berakhir saat terjadi ovulasi yang dipicu oleh LH. Fase yang kedua, ovulasi, yang terjadi 1 hari. Pada fase ini, folikel membesar dan memecah dinding ovarium. Ovarium dilepaskan ke saluran telur atau tuba Fallopi, biasanya hanya 1 dilepaskan pada 1 saat. Dan yang terakhir, yaitu fase luteal. Pada fase ini, terjadi pada hari 15 sampai 28 pada siklus menstruasi, dimulai setelah terjadinya ovulasi sampai ke awal siklus menstruasi berikutnya. Folikel berubah menjadi korpus luteum dan menghasilkan hormon progesteron. Nah, selanjutnya itu siklus uterus. Siklus uterus terdapat 3 fase. Yang pertama, fase menstruasi, pada fase ini, endometrium meluruh akibat rendahnya hormon estrogen dan progesteron. Terjadi pada hari ke-1 sampai ke-5. Yang kedua yaitu fase proliferasi. Pada fase ini, endometrium mulai menebal kembali karena peningkatan hormon estrogen. Terjadi pada hari ke-6 sampai ke-14. Yang terakhir yaitu fase sekretri. Pada fase ini, endometrium makin tebal dan kokoh karena pelonjakan hormon progesteron berguna untuk mempersiapkan kehamilan. Fase ini terjadi pada hari ke-15 sampai ke-28. Nah, hormon yang terlibat pada fase menstruasi ini terdapat 2 bagian dari penghasilan. Yang pertama yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan yang kedua dihasilkan oleh ovarium. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari yaitu ada 2. Yang pertama, FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi memicu pematangan sel ovum. Dan yang kedua, LH atau luteinizing hormone yang memicu terjadinya ovulasi. Dan yang dihasilkan oleh ovarium ada 2. Yang pertama, estrogen dan yang kedua, progesteron. Nah, fungsi dari kedua hormon ini yaitu menebalkan dan mempertahankan endometrium untuk mempersiapkan kehamilan. Estrogen juga berperan dalam mempengaruhi produksi FSH dan LH oleh kelenjar hipofisis. Selain hormon reproduksi, hormon-hormon lain juga dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Misalnya hormon tiroid dapat mempengaruhi produksi hormon reproduksi dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Kondisi kesehatan tertentu seperti sindrom ovarium polikistik dan endometriosis juga dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan produksi hormon. Pokok bahasan selanjutnya yaitu proses fertilisasi dan hormon yang terlibat. Apa sih proses fertilisasi? Proses fertilisasi adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Fertilisasi disebut juga sebagai konsepsi dan inilah awal mulanya terjadi kehamilan. Proses fertilisasi melibatkan ovulasi, pelepasan sel telur, perpindahan sperma hingga terjadinya implantasi. Nah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu ovulasi. Wanita berovulasi selama siklus menstruasi. Ovulasi adalah saat ovarium melepaskan sel telur untuk pembuahan. Struktur kecil seperti jari yang disebut fimbriae membantu memandu sel telur yang telah matang melalui saluran tuba menuju rahim. Selama perjalanan melalui saluran tuba inilah, sel telur bisa dibuahi oleh sperma. Proses ini dipengaruhi oleh hormon luteinizing atau LH dan follicle stimulating hormone.
atau FSH. Setelah ovulasi, sel telur hanya mampu melakukan pembuahan selama 12 hingga 24 jam. Dan yang kedua yaitu perpindahan sperma. Selama ejakulasi, jutaan sel sperma dilepaskan dengan tujuan mencari sel telur untuk dibuahi. Jutaan sperma berjuang untuk mencapai dan menembus sel telur, namun hanya satu yang berhasil menembus lapisan luar sel telur untuk membuahinya. Yang ketiga yaitu fertilisasi dan perkembangan embrio. Fertilisasi terjadi ketika sperma berhasil dalam upayanya untuk mencapai dan membuahi sel telur. Kemudian sel telur yang telah dibuahi terus bergerak ke tubal falopi. Embrio sel tunggal disebut zigot. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar. Sini hari pertama yaitu sel tunggal zigot akan membelah menjadi 2 sel pada hari kedua, menjadi 4 sel, dan seterusnya. Nah, pada sel-sel tersebut terus membelah sehingga berbentuk seperti anggur yang disebut dengan morula. Dan pada hari kelima terbentuklah blatokista awal. Dan pada hari ketujuh terbentuk rongga yang disebut pada tahap akhir. Selama 7 hari berikutnya, embrio akan membelah menjadi 2 sel, lalu 4 sel dan lebih banyak lagi dalam proses yang disebut mitosis. Yang keempat yaitu implantasi. Bratokista kemudian menempel pada lapisan rahim atau endometrium. Proses keterikatan ini namanya implantasi. Umumnya menimbulkan gejala, tapi tidak semua wanita mengalaminya. Jika implantasi terjadi, sel akan terus membelah. Beberapa sel berkembang menjadi bayi dan selainnya membentuk plasenta. Dan pokok pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi. Perkembangan embrio yang pertama yaitu zigot merupakan struktur pertama setelah fertilisasi. Zigot adalah sel tunggal yang terbentuk dari penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Zigot mengandung materi genetik dari kedua orang tua, yaitu 50% dari ibu dan 50% dari ayah. Hal ini menentukan sifat-sifat yang akan diturunkan kepada keturunan berikutnya. Karakteristik dari zigot tersebut yaitu ada 3. Yang pertama diploid, zigot memiliki 2 set kromosom atau satu dari setiap orang tuanya. Mengandung dan menjadi wadah pertama yang mengandung semua informasi genetik untuk pertumbuhan embrio dan potensi perkembangan. Zigot memiliki kemampuan untuk membelah dan berkembang menjadi embrio serta akhirnya menjadi individu yang lengkap. Nah, selanjutnya itu tahap perkembangan embrio. Yang pertama yaitu tahap morula. Pada tahap ini, morula akan membelah terus-menerus dari 1 sel menjadi 2 sel, 4 sel, dan 8 sel, dan seterusnya, yang akan terus bergerak menuju ke uterus. Sel-sel ini mempunyai sifat yang padat berisi selama menuju ke uterus. Morula akan berubah menjadi blastula. Di sini bisa kita lihat pada gambar yaitu gambar dari morula. Sini ada zona pellucida dan yang di tengah ini ada kompleks sel mas. Yang kedua yaitu tahap blastula. Pada tahap blastula, setelah sampai pada uterus akan masuk ke dalam dinding endometrium dengan cara mengeluarkan enzim pencernaan untuk pencernaan dinding endometrium supaya blastula bisa tertanam di dalam dinding endometrium. Pada fase ini, morula yang telah terbentuk akan terus mengalami pembelahan hingga jumlahnya menjadi 100 sel. Karena jumlahnya lumayan banyak, maka bola tersebut juga akan berbentuk rongga-rongga di dalamnya yang disebut sebagai blastula. Bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama yaitu zigot yang merupakan sel tunggal. Setelah 24 jam membelah menjadi 2 sel, selanjutnya menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, dan membentuk seperti kumpulan anggur yang disebut dengan morula. Dan setelah morula ini, terbentuklah tahap blastula. Masa sel yang terdiri dari asam laktat, pirufat asam amino, dan juga glukosa akan berkembang menjadi embrio manusia. Lalu, sel terluar yang membungkus massa akan mengalami perkembangan menjadi plasenta, yang mana hal tersebut memiliki fungsi sebagai makanan dari embrio.
Yang ketiga yaitu tahap grastula. Dalam fase grastula, sel-sel yang telah terbentuk dalam fase grastula akan mengalami perombakan. Perombakan tersebut akan menghasilkan tiga buah lapisan germinal. Lapisan ini juga sering disebut sebagai lapisan embriogenik, yang nantinya akan menghasilkan lapisan-lapisan yang ada di dalam embrio nantinya. Nah, lapisan tersebut bisa kita lihat pada gambar di samping. Yang pertama ada lapisan ekstoderm, merupakan lapisan paling luar dari embrio. Yang kedua ada lapisan mesoderm, yang merupakan lapisan yang tengah, yaitu yang berwarna biru. Yang terakhir yaitu lapisan endoderm, yaitu yang berwarna merah, yang merupakan lapisan inti dari sel embrio yang akan mengalami perkembangan menjadi janin. Dan yang keempat yaitu tahap organogenesis. Dalam fase ini, sel-sel tubuh akan mulai terbentuk secara lengkap tahap ini demi tahap. Pembentukan ini berasal dari tiga lapisan sel germinal yang sudah terbentuk pada tahap grastula. Setiap lapisan germinal akan membentuk organ yang berbeda-beda pada janin. Organogenesis terjadi sejak minggu ke-3 sampai ke-8 kehamilan. Diketahui secara rinci, lapisan-lapisan akan membentuk organ sebagai berikut. Yang pertama, lapisan eksoderm akan membentuk lapisan epidermis, saraf mata, dan juga telinga bagian dalam. Dan lapisan mesoderm akan membentuk berbagai macam otot, organ reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Lapisan endoderm akan membentuk sistem pencernaan, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, sel pankreas, dan juga organ reproduksi manusia. Bisa kita lihat pada gambar yaitu organ yang pertama kali berkembang selama proses organogenesis adalah sistem kardiovaskular di minggu keempat. Di minggu keempat kehamilan ini telah terbentuk 4 bilik jantung, sedangkan di minggu ke-6 terjadi pemisahan aliran pembuluh darah yang keluar dari jantung dan turunnya posisi jantung dan paru-paru ke dalam rongga dada. Selanjutnya, perkembangan paru dimulai sejak periode embrionik hingga periode fetus, dan berlanjut hingga janin dilahirkan. Di periode embrionik, awal paru mulai berkembang ketika tunas paru kanan dan kiri terbentuk dari sebuah kantung yang menonjol, tersebut dengan divertikulum pernapasan. Tunas ini membesar dan bercabang membentuk pohon pernapasan. Di minggu ke-5 hingga ke-6 kehamilan terbentuk dua lapisan yang membungkus paru-paru, pleura, yakni pleura visceral dan parietal. Nah, pada minggu ke-6 hingga ke-8 kehamilan merupakan periode kritis bagi perkembangan sistem saluran cerna. Tunas yang disebut dengan primitive gut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu foregut, midgut, dan hindgut. Foregut akan membentuk saluran cerna dari rongga mulut hingga ke bagian awal usus 12 jari, midgut dari pertengahan usus 12 jari hingga 2/3 usus besar, dan hindgut dari sepertiga usus besar selanjutnya ke bagian atas anus. Di awal periode embrionik, rongga usus 12 jari tertutup oleh sel-sel epitel. Minggu ke-6, minggu ke-6 hingga ke-8, dalam proses pembentukan rongga usus, skala usus 12 jari semakin membesar. Ukurannya, bukaan pada anus terbentuk melalui penguraian selaput kelaka di minggu ke-7. Nah, sistem saraf sekitar tabung saraf menutup sekitar minggu keempat kehamilan dan merupakan cikal bakal dari otak dan saraf tulang. Selama minggu ke-5 hingga ke-8, sistem saraf pusat mengalami perkembangan fasikal, yakni prekursor dari berbagai struktur otak seperti otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Banyak organ lain berkembang selama minggu
Keenam hingga ke-8 ini termasuk kelenjar pituitari atau hipofisis, timus, dan korteks adrenal. Di minggu ke-7, embrio tampak seperti huruf C. Di minggu ini juga retina mata. Di minggu ini juga retina mata mulai berkembang, sementara itu anggota tubuh atas dan bawah terus tumbuh, termasuk struktur wajah seperti lubang hidung, kelopak, mata, telinga luar, bibir, dan langit-langit mulut atau palatum. Kontur kepala dan wajah juga mulai tampak. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem reproduksi wanita. Salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Eh, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.